Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Hajar Al-Asqalani, di mana pada hari ini kita akan membaca hadis yang ke-244, masih tentang khusyuk ya, pembahasan yang kita bahas kemarin. Namun seperti biasa kita akan membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu yang kita hadiahkan bagi Rasulullah, bagi para sahabat, keluarga, dan juga para ulama ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi ashabi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi minal tahirin wa ashabil akramin al-muhtadin wa azwaji turati hadil mu'minin wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil ثم إلى أرواح جميع الأولياء الشهداء الصالحين والعلماء العاملين من بعد المسير ثم إلى أرواح الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله وإلى أرواح جميع الشهيدين المشهدين لهم الفاتحة. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا para ibu-ibu, Bu Nur Hajar, Bu Nida, dan juga Bu Rika, serta mungkin ibu-ibu yang akan bergabung. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali berjumpa secara online melalui Zoom meeting, dan kita akan melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram di hadis 244. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال وللترمذي عن أنس وصححه. Tirmidzi dan sebuah riwayat dari Imam At-Tirmidzi yang diriwayatkan an Anasin dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, wasahahu, dan memberikan label hadis sahih Imam Tirmidzi-nya. Kata Nabi, iyyaka wal iltifata fis shalah. Iyyakah jauhi wal iltifatah, dan menoleh. Artinya jangan sampai menoleh fis sholati, di dalam sholat. Fa'innaha, karena sungguhnya menoleh itu halakatun, kebinasaan. Menoleh itu sebuah dosa, kira halakatun, sebuah kebinasaan. Makruh. Fa'ingkana, maka kalau harus, fa'ingkana la buddha, jika memang harus, fafit tatawu, maka di dalam sholat tatawu boleh. Nah, menoleh salah satu yang kita bahas sebelumnya, bahwa menoleh itu tidak membatalkan sholat. Ya. Tapi menoleh itu makruh, dan makruh selama tidak dengan dadanya. Kalau menoleh sekaligus dada bisa batal. Itu di mazhab kita, mazhab Syafi'i gitu ya. Jadi menoleh itu juga tidak sinkron dengan kekhusyuan. Jika seseorang itu khusyuk, maka dia tidak akan menoleh. Kira-kira begitu. Kecuali di sholat tatawu. Sholat tatawu maksudnya sholat sunnah. Di sholat sunnah seseorang boleh ketika safar, ketika dalam perjalanan seperti yang pernah kita bahas, itu boleh
tidak menghadap kiblat. Tidak menghadap kiblat kecuali ketika takbiratul ihram saja. Selain itu boleh menghadap kemanapun. Itu dalam sholat atau sholat sunnah. Jadi hadis ini berbicara tentang menoleh. Kita lanjut. Wan Anasin. Dan juga ada riwayat dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu qala. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum fis salat." Jika salah seorang di antara kalian sedang salat, fa innahu yunaji rabbahu. Sesungguhnya dia sedang munajat Rabbahu dengan Tuhannya. Ini yang saya singgung di pembahasan sebelumnya. Bahwa sholat itu adalah munajat. Sholat itu bisik-bisik. Munajat itu makna aslinya bisik-bisik. Bisik-bisik dengan Tuhan. Jadi kita sedang ngobrol dengan Tuhan. Yunaji Rabbah itu sedang ngobrol dengan Tuhan. Sehingga tidak layak ketika kita sedang ngobrol, tapi pikiran kita kemana-mana. Itu yang dimaksud dengan harus khusyuk. Saya saja kalau ngobrol dengan orang, terus orang tersebut sibuk main HP umpamanya, itu sedikit tersinggung. Sehingga sholat itu ya harus khusyuk. Yang namanya khusyuk, hadir hatinya, bertadabbur kalau memang paham makna artinya. Kalau tidak paham, maka setidaknya dia merasakan bahwa dirinya ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sedang munajat. Munajat itu maknanya bisik-bisik. Fala yabsuqannah, maka jangan meludah. Jangan sekali-kali meludah baina yadaihi, di depannya. Jadi kalau harus meludah di dalam sholat, maka jangan sampai meludah ke depan. Meludah ke depan. Karena depan itu arah kiblat. Wala ayyaminihi, juga tidak boleh meludah ke kanan. Karena di kanan itu tempat malaikat yang mencatat kebaikan. Seperti itu. Tapi ini gambarannya jika masjidnya masjid yang seperti Masjid Nabawi. Masjid yang terbuat dari tanah. Ini apa namanya? Bukan keramik seperti saat ini. Kalau seperti saat ini ya tidak diperbolehkan. Kalaupun harus meludah, ya meludah ke apa? Kemana? Kalau memang cowok misalkan laki-laki ya harus meludah ke kantongnya kayak gitu. Seperti itu. Kalau memang harus. Kalau memang harus dan nggak bisa ditahan. Jangan sampai meludah ke lantai masjid seperti itu. Fala yabsuqan bain. Nah, ini sebenarnya kesunahan eh, ketidakbolehan atau kemakruhan meludah ke depan dan ke kanan itu sebenarnya kata ulama tidak hanya berlaku di dalam sholat saja. Di dalam sholat saja, tidak. Tapi ini juga makruh di selain sholat. Di selain sholat ya. Di selain sholat. Ini juga makruh di selain sholat. Jadi kalau meludah itu bukan ke kanan atau juga bukan ke depan dan juga bukan ke kiri. Bukan ke kanan, tapi ke kiri. Itu sunnahnya begitu. Berdasarkan hadis ini. Sehingga ada satu kisah dari Al-Imam Al-Bukhari. Maaf, bukan. Dari Abu Yazid Al-Bustami. Beliau ingin berguru kepada salah seorang kiai, anggaplah gitu ya, yang masyhur.
Nah, sebelum berguru, beliau perhatikan dulu perilaku calon gurunya itu, calon gurunya. Dilihat dari jauh. Ternyata si calon guru ini meludah ke kanan atau ke depan. Intinya menyalahi makruh, gitu ya. Menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah sehingga dia melakukan makruh. Dia meludah ke depan atau ke kanan. Akhirnya Imam Abu Yazid Al-Bustami muda nggak jadi berguru. Ketika ditanya kenapa tidak jadi berguru dengan orang itu, ya bagaimana saya akan berguru sementara dia tidak menjaga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kisah ini menunjukkan bahwa seorang ulama yang mengetahui banyak tentang ajaran Rasulullah tidak selayaknya melanggar ajaran-ajaran tersebut seperti itu. Seperti yang berlaku dan dilakukan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Di sini juga dalam kisah ini menunjukkan tentang seleksi guru. Seleksi syekh atau guru itu tidak sembarang. Ada apa namanya? Studi apa ada seleksi kelayakan gitu. Jam kelayakan. Kalau sekarang asal bisa ngomong dan tahu agama sedikit-sedikit sudah bisa jadi ustadz. Ini ustadz dadakan. Sementara ustadz-ustadz yang ngaji dari kecil, bertahun-tahun mendalami agama, tidak dapat panggung karena tidak bisa atau public speakingnya buruk. Dia tidak bisa berbicara di depan publik dan tidak bisa menghibur sehingga tidak laku. Nah, ini memang ironi ya, ironi akhir zaman. Nah itu, jadi hadis ini melarang untuk meludah ke depan dan ke kanan. Walakin tetapi anshimalihi ke kiri tahta qadamihi di bawah kakinya. Muttafaqun alaih. Nah, sekarang bagaimana jika ada seorang yang terlanjur meludah di dalam masjid umpamanya karena tidak tahan atau kecelakaan lah. Bagaimana? Ya, maka dia harus membayar dosanya dengan cara membersihkan. Ada di hadis yang lain berbunyi kafaratuhu tandifuhu. Bayar kafarohnya, bayar dendanya itu adalah dengan membersihkan. Jadi seperti itu. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin dan di dalam satu riwayat au tahta qadamihi atau di bawah kakinya. Jadi kalau harus meludah ya di bawah kakinya. Nah, untuk konteks sekarang yang tidak ada masjid dengan lantai seperti lantainya Rasulullah, lantainya sudah marmer semua saat ini atau sudah keramik semua, maka tidak diperbolehkan atau sebaiknya jangan dihindari sebisa mungkin. Kalaupun memang harus, maka kalau dia laki-laki meludahlah ke kantongnya misalkan seperti itu. Umpamanya di lidahnya atau di sela-sela giginya ada sisa-sisa makanan dan dia harus mengeluarkan, maka keluarkanlah ke kantong seperti itu. Kalau ibu-ibu mungkin ke rukonya, itu ke mukenanya, itu kan juga tidak najis kan. Jadi kalau berdarah, darah itu najis. Wa anhu dan juga diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu qala. Sahabat Anas berkata, kana kiramun li Aisyatah. Karena ada sebuah kiramun, sebuah tirai. Kirom ini tirai, tapi tirai yang ada motifnya, itu namanya kirom.
li Aisyah radhiyallahu taala anha, milik Sayyidah Aisyah. Satarat bihi janib baitiha, di mana tirai tersebut menutupi sisi rumah beliau. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amiti, amiti anna kiramaki hada." Amiti, singkirkan, kata Nabi. Singkirkan anna dari kita kiramaki hada, tirai yang ada motifnya milik kamu ini. Fa'innahu la tazalu tasawiruhu, karena gambar-gambar yang ada di tirai tersebut ta'ridu li fi salati, itu muncul di dalam salatku, rawahul Bukhari. Hadis ini menunjukkan tentang makruhnya kita memakai baju atau apapun yang ada motifnya. Bahkan masjid dengan ornamen-ornamen tertentu itu masuk makruh gitu ya. Meskipun itu masuk syiar Islam, tapi dari sisi yang lain dia menjadi makruh juga. Makruhnya kenapa? Karena bisa mengganggu kekhusyuan salat. Dalam hadis ini Nabi memiliki apa? Memiliki satir atau semacam tirai yang ada motif-motifnya. Kemudian beliau meminta kepada Sayyidah Aisyah agar tirai bermotif tersebut dilepas dari tempatnya. Kenapa? Karena itu mengganggu kekhusyuan Nabi. Gambarnya muncul selalu di hadapan Nabi, kira-kira begitu. Nah, ini kata ulama makruh. Pakai baju yang ada motif-motifnya, apalagi bergambar. Kadang kalau laki-laki itu ada tulisan-tulisan agak liar, ataupun tulisan-tulisan agak nakal gitu ya. Seperti baju-baju yang agak centil itu. Ya, kadang tulisan-tulisan agak nakal kayak dari Jogja itu kan mengganggu banget itu. Nah, seperti itu tuh makruh. Kenapa makruh kok tidak haram? Ya karena Nabi di sini memerintah setelah beliau sholat. Jadi Nabi minta kepada Sayyidah Aisyah agar tirainya dilepas itu setelah sholat. Berarti sholatnya sah. Meskipun makruh. Itu kata ulama begitu ya. Jadi makruh. Apapun yang berpotensi mengalihkan seseorang dari perhatiannya kepada Allah tatkala sholat, maka itu makruh. Sehingga kalau memang lapar ya makan dulu. Kalau memang harus buang apa air besar atau air kecil ya buang air besar dan air kecil dulu. Seperti itu. Intinya apapun yang bisa mengurangi kekhusyuan dalam sholat itu harus disingkirkan. Termasuk yang tadi saya singgung adalah ornamen-ornamen di masjid yang sudah lumrah dan menghiasi masjid-masjid kita saat ini. Meskipun itu salah satu syiar, tapi dari aspek yang lain, dari aspek kekhusyuan itu kemudian menjadi makruh. Gitu. Jadi makruh. Jadi makruh. Apalagi seumpamanya ada di suatu kampung, masjidnya indah banget, sementara orang di kampung tersebut masih banyak yang kelaparan, maka itu tidak boleh membangun masjid yang seperti itu. Masjidnya mewah, tapi masyarakatnya kelaparan itu tidak boleh. Ini mungkin nggak ada yang seperti itu di Indonesia. Entah kalau di kawasan Afrika sana masih tergambar apa namanya ya masyarakat yang kelaparan itu masih tergambar. Nah, kenapa kemudian kita hukumi makruh? Apa membangun masjid dengan indah dan ornamen yang beragam itu? Ya,
karena alasan-alasan seperti ini. Dia bisa memperkeruh fokus kita kepada Allah. Ya. Dan para ulama dari dulu sebenarnya hiasan dan ornamen serta serta apa seni khat yang ada dalam masjid-masjid Islam itu semua ulama tidak ada yang melarangnya. Berarti itu menunjukkan itu boleh gitu ya. Boleh tapi makruh kira-kira begitu. Rawahul Bukhari. Baik, satu hadis lagi. Wattafaqa. Wattafaqa dan bersepakat. Ala hadisiha. Bersepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ala hadisiha atas hadisnya Siti Aisyah. Fi qissati ambijaniyah Abi Jaham. Dalam sebuah kisah sorban. Ambijaniyah ini nama sorban. Sorban merek tertentu dari suatu kota Ambijaniyah. Abi Jaham yang diberikan Abi Jaham. Jadi Abi Jaham itu memberikan hadiah kepada Nabi. Dan Nabi boleh menerima hadiah. Nabi itu yang nggak boleh menerima zakat. Kalau hadiah biasa Nabi menerima. Jadi Nabi itu menerima hadiah apa? Onta, kuda dari sahabat-sahabat. Menerima hadiah pedang, menerima hadiah tombak, menerima hadiah banyak lagi. Panah seperti itu. Nabi biasa menerima hadiah. Yang haram itu bagi seorang nabi adalah menerima zakat. Itu tidak boleh. Nah, suatu saat Abi Jaham ini memberikan hadiah kepada Nabi sorban. Ini juga berwarna ya. Ambijan yaitu bermotif. Terus setelah sholat wafihi dan di dalam hadis tersebut fa innaha al-hadni an salati. Sesungguhnya sorban ambijan yaitu al-hadni telah melalaikan aku an salati dari sholatku. Artinya aku tidak khusyuk gara-gara ambijaniyah ini. Sehingga Pak sorban ambijaniyah ini diperintah oleh Nabi agar dikembalikan kepada Abu Jaham. Jadi menerima hadiah itu boleh, mengembalikan hadiah juga boleh seperti itu. Dengan alasan-alasan tertentu Nabi mengembalikan hadiah yang diberikan oleh Abi Jaham. Seperti itu ya. Ini beberapa hadis berkenaan dengan bagaimana kita khusyuk di dalam sholat. Nah ini ada beberapa pertanyaan masuk. Wah banyak banget ini. Dari Bu Nida. Bu Nidanya ada. Nidanya sudah out. Apakah kaligrafi bisa diletakkan di kamar tempat suami istri biasa berjima? Ya boleh saja seperti itu ya. Boleh. Cuma ketika hendak ngumpul dengan pasangannya, maka memang sunnahnya itu memakai selimut. Bukan telanjang bulat. Bukan telanjang bulat. Jadi boleh-boleh saja di dalam kamar itu ada kaligrafi ayat Al-Quran ataupun hadis. Boleh. Kayak ketika berkumpul suami istri itu sebaiknya memakai selimut dan tidak telanjang bulat seperti hewan. Ada hadisnya itu. Jangan seperti ayam, jangan seperti mohon maaf. Apakah kaligrafi Allah itu harus ditaruh di atas nama Muhammad? Nah ini dulu saya pernah membahasnya ya. Di mana di cincin Nabi itu bertuliskan Muhammad Rasulullah. Tapi dengan lafaz Allah di atas. Ini Allahnya di atas. Allah Muhammad Rasul. Begitu tulisannya. Allah Muhammad Rasul.
Jadi memang sebaiknya kata Allah, lafaz Allah itu di atas Muhammad. Nah, berkaitan dengan pertanyaan ketiga, apakah darah orang kafir yang menyerang kita bukan dalam hal agama, tapi dalam hal ranah privasi merugikan kita, boleh kita perangi. Perang atau jihad itu harus ada pemimpinnya di dalam Islam ya. Harus pemerintah kalau begitu. Bukan dilakukan oleh pribadi, bukan dilakukan oleh perorangan, dan tidak sembarangan di dalam mengalirkan darah gitu ya. Kita bisa misalkan menuntut si kafir ini ke pengadilan, kan bisa seperti itu. Kalau memang perang yang dimaksud adalah melawan kezaliman dan keaniaya yang telah dia lakukan, ya boleh dengan cara-cara yang benar. Cara-cara seperti menuntut ke pengadilan tadi. Banyak banget soalnya. Yang keempat, apakah kita melanggar peraturan undang-undang di Jepang? Artinya kita juga mendapat dosa. Nah, peraturan yang wajib diikuti oleh seorang mukmin itu adalah syariat pertama ya. Sementara peraturan peraturan yang digagas atau dihasilkan dari sebuah pemerintah tertentu, maka itu dengan syarat. Kita boleh menaatinya dengan syarat. Syaratnya satu, yaitu la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Syaratnya itu satu, tidak boleh taat di dalam ke kemaksiatan. Jika ada undang-undang entah di Jepang ataupun di Indonesia yang mengarah kepada kemaksiatan, maka kita tidak dibolehkan taat. Sehingga di dalam Al-Quran itu memang dipisah. Ati'ullah wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Jadi di sana ada ati'ullah dua kali. Ati'ullah, taati Gusti Allah. Wa ati'ur rasulah, dan taati Rasul. Tapi ketika ulil amri, pemerintah, itu Al-Quran tidak mengulangi ati'u lagi. Langsung. Wa ulil amri minkum. Berarti kata kata mufassirin ahli tafsir, taat kepada ulil amri, taat kepada pemerintah itu ada syaratnya. Tidak seperti taat kepada Allah, kepada Rasulullah yang mutlak. Ya, ada syaratnya. Kalau memang undang-undang yang dicetuskan oleh negara tertentu, oleh pemerintah tertentu itu mengarah kepada kekufuran atau mengarah kepada kemaksiatan, maka kita tidak boleh menaatinya. Selama peraturan tersebut tidak melanggar syariat gitu ya, tidak untuk menuju kemaksiatan, maka kita harus menaatinya berdasarkan hadis tadi gitu. Makanya kalau ada pertanyaan apakah orang yang bekerja ke luar negeri secara ilegal tidak memakai surat izin seperti ke Malaysia, orang Madura kan banyak. Mereka misalkan tidak membawa paspor, itu ya apa yang dia lakukan itu haram. Tapi kerjanya dan hasil duitnya itu ya tetap halal gitu. Perihal dia melanggar peraturan sebuah negara, peraturan pemerintah itu haram. Tapi kerjanya dia itu halal. Kan dia kerja apa namanya dengan jerih payahnya sendiri dan tidak ada kaitannya dengan dianya yang ilegal gitu ya.
dianya yang ilegal. Jadi ulama memisah. Apakah orang yang mampu berhaji secara harta tapi belum mampu menitipkan anaknya ke orang lain termasuk masih wajib haji? Tidak wajib. Kalau kondisinya seperti ini tidak wajib. Ini termasuk yang mencegah apa namanya kewajiban haji. Ini mirip kalau di kitab-kitab klasik itu seperti orang yang mampu semuanya, tapi di tengah jalan akan ada begal misalkan, atau akan ada perampok. Kira-kira seperti itu. Baik, ini juga Bu Nidanya sudah meninggalkan meeting ya, meninggalkan pengajian. Mungkin ada dari ibu-ibu yang mau bertanya berkaitan dengan apa yang sudah kita baca, baik itu tentang khusyuk di dalam sholat, tentang bagaimana memakai baju yang ada motif-motifnya, bangunan yang banyak ornamennya, serta kehusuan-kehusuan lain berkaitan dengan sholat. Dipersilahkan. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Saya nak Ya, tanya Ibu. dulu. Iya, kalau contohnya Ustaz sedang mengajar ya, Ustaz di HP saya ni, kemudian saya mau tinggal untuk solat, tapi saya tak kecilkan suara Ustaz, Ustaz. Maksudnya Ustaz itu masih bercakap, suara itu masih kedengaran, tapi sayanya solat. Itu boleh atau tidak, Ustaz? Ya, Ustaz faham ya Ya, soalannya? Ya. ya, paham, paham. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama Bu Rajar. Jadi, jika konteksnya seperti yang barusan dipertanyakan oleh Bu Nur Hajar, maka ini kan ada dua kewajiban ya. Dua kewajiban yang saling membentur ya. Maka kaidahnya nanti al-masyghul la yushghal. Orang yang sedang sibuk dengan satu kewajiban, maka jangan disibukkan dengan kewajiban yang lain. Sebaiknya ibu sholat dan mungkin dikecilkan suaranya seperti itu, Ibu. Jadi jangan sampai dua kewajiban bertemu dalam satu waktu dan menghilangkan kehusuan. Kira-kira seperti itu. Jadi sebaiknya dikecilkan atau dimatikan terlebih dahulu. Jika itu eh, seperti yang ditanyakan oleh Bu Nur Hajar tadi. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang lain? Ustadz, berarti sama dong kalau misalkan yang di Jepang banyak yang ilegal tuh. Kayak kemarin ternyata ada yang meninggal, ternyata ilegal. Itu berarti eh, apa namanya, dia kerjanya uangnya halal ya Tat ya. Tapi Iya, ininya nggak boleh gitu ya. Apa sih? Apa sih tadi? iya, iya, masuknya itu haram gitu. Jadi Haram itu dosa gitu eh ya Tat ya maksudnya. Tapi kalau ya hasilnya dia dosa, dikirimin keluarga misalkan itu enggak nggak masalah ya gitu. halal. Ya, Oh, cuman seperti kan itu. sekarang banyak apa semaraknya di sini ya orang-orang yang nggak Indonesia aja sebenarnya banyak sih yang ilegal. Ya kayak gitu. Oh, berarti itunya Iya. haram. Tapi Jadi maksudnya harus. jadi dia melanggar peraturan pemerintahnya dosa gitu ya. Hmm, Tapi kerjanya dia, hasilnya dari kerja yaitu halal. oh gitu. Ya, sama yang kalau haji gimana? Tat? Kan ada waktu itu saya lihat catatan kayak haji apa plus gitu. Bukan haji plus, haji khusus yang apa sih? Yang bukan yang itu yang apa sih yang mahal itu ya malah ya. Tapi dia ternyata Hmm. visanya visa apa ya? Saya salah. Makanya kemarin tanya, ah ya, alhamdulillah sih Oh itu. iya, iya. Itu kan ya tadi Banyak ya visa maksudnya. aneh yang sekarang. Iya, Ada sekarang kan bisa furoda aneh. Oh, istilahnya. ya ya Furoda tadi. Ya kalau Jepang kan enggak ya, Ada alhamdulillah aman ya furoda, istilahnya. ada apa lagi Iya, itu nah banyak ternyata sekarang. ternyata itu dia katanya visanya apa gitu loh, nggak bisa. Cuman waktu dia dimasukin di Iya, mana gitu, tapi akhirnya bisa gitu loh. Tapi itu kan berarti kan betul. naik haji tapi itu gimana tuh? Naik haji tapi melakukan haram. Ya seperti itu. Itu gimana tuh? Itu saya paling Itu bingung. tadi ibadahnya tetap sah gitu ya.
Tapi dari segi dia melanggar aturan internasional, aturan negara tertentu, yaitu haram. Jadi apa ya? Ibadahnya sah tapi haram, tapi melakukan haram. Kayak begini, kayak apa? Memakai baju belum izin pada orangnya. Itu kan masuk ghosab dalam bahasa fikihnya. Ghosab itu memakai sesuatu tanpa seizin orang yang punya dan secara terang-terangan. Bedanya dengan mencuri, kalau mencuri kan secara diam-diam. Sama-sama nggak izin, cuma kalau ghosab itu terang-terangan. Kayak saya umpamanya pakai punya adik saya, yaitu ghosab. Mestinya saya izin dulu. Nah, umpamanya pakai baju atau kopiah hasil ghosab, ya tetap sah sholatnya. Tapi haram. Haramnya karena nggak izin kopiahnya kayak gitu. Nah, nanti kalau dapat izin, kalau sudah izin, ya hilang haramnya. Seperti itu gampangnya. Dipaham, Bu Rianti? Kalau yang tadi Ustadz paham, tapi kan kalau yang haji kan mana bisa tat diizin. Kalau yang ilegal kan Iya, iya. mungkin kalau Kalau dia yang urus, ilegal ya tetap haram, enggak, tetap maksudnya dosa. kalau dia urus, maksudnya dia urus bagaimana saya mau lama nggak tahu. Dia jadi nggak ilegal mungkin bisa ya jadi gitu. Tapi kan kalau yang kayak haji gitu kan nggak bisa tat. Ya udah gitu kan udah pulang pasti Iya. nggak keluar. Jadi gimana? Ingin cepat-cepat pulang, takut Iya nggak kan ada. Kalau ditangkap. biasa kalau yang haji juga kan bukannya cepet juga tat ya. Saya mau alam sih saya nggak tahu maksudnya. Ya kan nggak mungkin keluar itu Iya, izinnya kan. Maksudnya ya emang dia visanya begitu nggak mungkin kan gitu loh. Nggak mungkin iya. jadi bener kan visanya gitu menurut saya. Mm. Kalau ilegal kan ada kemungkinan kalau dia ini dia ngurus ya atau nggak dia pulang atau ngurus ya wallahu alam. Ya itu kalau ini kan enggak, kalau visa haji kan nggak bisa diurus Tat, kalau udah dapet gitu. Kecuali dia ada yang haji lagi Iya. tahun depan, beda lagi. Itu kan nggak bisa Tat, tetap masih dosa gitu ya, masih haram ya. Iya, tetap dosa. Iya, kalau minjem tadi Ustadz bilang kan minjem adik atau siapa gitu kan, kalau orangnya udah kita izin itu hilang ya dosanya. Kalau itu kan nggak bisa hilang berarti kan ya gitu. Iya, betul. Oh iya iya siap-siap Tat. Jazakallahu khairan. Baik, ada yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjut. Wan Jabir bin Samurah, dan diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu qala. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna qaumun. Hendaknya berhenti atau mencegah diri sebuah kaum. Yarfa'una, di mana mereka mengangkat absarahum, pandangan mereka, ilas sama menuju langit fis sholati, tatkala sholat. Jadi dalam sholat dia tolah-toleh ke atas gitu ya, melihat ke atas itu. Karena mungkin apa, ornamen di masjid itu indah gitu, jadi dia melihat ke atas. Atau ancamannya kata Nabi, aula tarji'a ilaihim, atau pandangannya itu tidak akan kembali lagi. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini juga larangan agar tidak tolah-toleh ke atas, ke kanan, ke kiri, ke atas itu sama-sama makruh, tidak boleh ya. Kalau yang ke atas ini ancamannya adalah pandangannya tidak kembali lagi, pandangannya tidak kembali lagi. Aula tarji ilaihim. Pandangannya tidak kembali lagi pada mereka. Ini ada kisah gitu ya, berkaitan dengan hadis ini. Ada orang nggak percaya dengan ancaman-ancaman Nabi seperti ini. Akhirnya dia semacam mengejek-ngejek itu, masa itu nggak bisa balik lagi pandangan saya. Akhirnya dia semacam mengejek hadis-hadis Nabi. Ternyata betul, dia nggak bisa mengembalikan pandangannya normal kembali. Nah, ini beberapa kisah yang
menguatkan keyakinan kita bahwa sabda Rasulullah itu selalu benar. Sabda Rasulullah itu bukan sekedar dongeng. Kalau memang itu ancaman akan betul-betul terjadi, tapi kalau berupa kabar baik, maka juga akan betul-betul terjadi. Nabi memberi kabar baik bahwa mana qasmalun min sadaqatin bal yasdad misalkan. Tidak akan berkurang sedekah yang engkau keluarkan, tapi akan bertambah sampai 3 kali ganti janji Nabi gitu. Sampai 3 kali. Maka itu juga pasti terjadi. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau memang pasti terjadi, kenapa hanya terjadi kepada sebagian orang dan tidak terjadi kepada sebagian yang lain? Maka jawabnya adalah namanya contoh itu tidak perlu terjadi ke semua orang. Contoh itu kan cukup 1, 2, 3. Selebihnya ya tidak. Kalau tidak terjadi kepada yang lain, umpamanya mohon maaf, ada yang nantang sekarang, masa sih tidak kembali lagi seperti di hadis Jabir bin Samurah tadi. Kemudian ada yang nantang ternyata kembali lagi pandangannya, maka tidak berarti Rasulullahnya bohong. Tapi sudah cukuplah contoh kepada orang yang sudah terjadi atau mengalami kejadian tersebut. Jadi apapun yang diancam oleh Rasulullah, apapun yang diancam oleh Al-Quran, oleh syariat, maka harus kita jauhi, dan apapun yang dianjurkan oleh syariat ataupun oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, maka sebisa mungkin kita laksanakan meskipun itu hanya sekali. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ancamannya bagi yang suka tolah-toleh ke arah atas, itu pandangannya tidak akan kembali lagi. Tidak kembali lagi. Karena Nabi mengatakan, aula tarji ilaihin. Nah, semua perilaku ini kira-kira adalah salah satu ekspresi bahwa khusyuk itu juga menuntut kekhusyuan fisik. Gitu ya. Jika khusyuk hatinya, maka biasanya orang itu khusyuk fisiknya. Nggak tolah-toleh, nggak garuk-garuk, seperti itu. Dia khusyuk. Seperti yang saya sebutkan kemarin hadisnya. Lau khasyiat qalbu hadar rajul, la khasyiat jawarihu, kata Nabi. Jadi Nabi melihat orang sholat sambil main jenggotnya gini. Kata Nabi bilang, lau khasyi'a qalbu hadar rajul, kalau hati orang ini khusyuk, niscaya anggota tubuhnya juga khusyuk, anggota badannya juga khusyuk. Khusyuk itu kata Imam Ghazali seperti kita di hadapan atasan kita. Di hadapan atasan, di hadapan bos kita, itu biasanya khusyuk. Kalau di kalangan santri seperti saya di hadapan kiai itu khusyuk. Kita betul-betul mencermati ucapan kiai seperti itu. Kemudian tangan-tangan kita itu nggak jahil kemana-mana, gitu ya. Tetap khusyuk. Nah sama di hadapan bos kita khusyuk, tapi di hadapan Allah kita tidak khusyuk. Maka sudah selayaknya di hadapan Allah kita juga khusyuk seperti itu. Walahu dan di riwayat Jabir bin Samurah juga an Sayyidah Aisyah. Oh maaf. Walahu dan dalam riwayat Imam Muslim an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Siti Aisyah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaquluh bersabda, la salata bihadrati ta'amin. Tidak sempurna sholat bihadrati ta'amin, di hadapan makanan. Jadi sholat di depan makanan itu
tidak sempurna sholatnya. Bukan tidak sah, tapi tidak sempurna. Kenapa? Karena itu memecah kekhusyuan. Memecah kekhusyuan. Ada lagi tips ya dari ulama bagaimana kita khusyuk. Kalau memang kita tidak paham, tidak bisa tadabbur dengan bacaan kita karena kita tidak mengerti maknanya, maka kata ulama perhatikan saja kalimat-kalimatnya, lafadznya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bayangkan di sana ada ba, ada sin, ada mim. Nah, itu sudah khusyuk kata ulama. Untuk melatih khusyuk itu cukup dengan memperhatikan huruf-huruf yang ada di dalam bacaan kita. Dan itu jelas lebih baik ya daripada mikirin sisa makanan yang di dapur belum ditaruh ke tempatnya dan segala macam gitu. Itu jelas tidak khusyuk yang seperti itu. Jadi tips pertama, langkah pertama untuk khusyuk, kalau memang kita tidak mengerti dengan bacaan-bacaan kita, tidak sanggup tadabbur, tidak sanggup menghayati makna dari apa yang kita baca, maka kita cukup perhatian kepada huruf-huruf yang ada dalam bacaan kita. Itu tips pertama. Itu jelas lebih baik. Atau secara umum kita sadari saja bahwa kita ada di hadapan Allah. Seperti itu. Itu khusyuk berarti orang yang seperti itu. Kayak di sini dikatakan oleh Nabi, la salat bihadrati ta'amin. Tidak ada atau tidak sempurna salat bihadrati ta'amin, di hadapan makanan. Wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Dan juga tidak sempurna salat seseorang sementara dia menahan kencing ataupun menahan buang air besar. Akhbatan ini dua buang air ya, baik BAB maupun buang air kecil seperti itu. Jadi makruh ini. Kita menahan kentut makruh, menahan ingin kencing juga makruh, apalagi menahan ingin buang air besar itu makruh gitu. Jadi di dalam sholat sebaiknya tuntaskan dulu kewajiban fitrah kita sebagai manusia. Entah itu makan, entah itu buang air. Seperti itu. Karena kita sedang akan menghadap yang maha segalanya. Maka semestinya kita itu memang menuntaskan segala urusan kita di luar sholat kita. Ketika kita Allahu Akbar, maka tidak ada yang maha besar lagi selain Allah. Tidak ada lagi pikiran kita selain Allah. Seperti itu. Karena innama yakbalullahu min salatikum ala qadri ma tata'aqqal, kata Nabi. Allah itu menerima sholat kalian sekedar yang kalian berakal, sekedar atau sebatas kita khusyuk. Tata akal itu maksudnya khusyuk, akalnya nyambung, akalnya ada di hadapan Allah. Kalau khusyuknya pas takbiratul ihram itu Allahu Akbar, ya sekedar itu yang diterima. Jadi terimanya sholat itu butuh khusyuk, butuh tunduk, butuh ketawaduan, butuh merendahkan diri di hadapan Allah. Kalau sahnya sholat ya mudah saja, asal syarat, rukun, tidak ada yang membatalkan, sah sholatnya. Meskipun dari awal sampai akhir gak khusyuk misalkan, tetap sah, tapi tidak diterima. Jadi untuk diterima itu butuh yang namanya khusyuk, seperti itu. Makanya beberapa hadis yang kita baca ini menunjukkan tips-tips di mana kita harus khusyuk di dalam sholat kita. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tatsa'ubu,
At-tasa'ubu menguap, ya. Menguap karena ngantuk. Minasyaitani berasal dari syaitan. Karena menguap itu menunjukkan malas, menguap itu menunjukkan kekenyangan. Nah, itu berasal dari mana? Dari syaitan. Fa'idha tasa'abah, maka tatkala ahadukum, tatkala salah seorang di antara kalian menguap, falyakdzim, maka hendaknya menahan mastata'a sebisa mungkin. Jangan sampai menguap, tahan. Tahan kalau mau menguap di dalam sholat. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. Wazada dan ditambah oleh Imam Tirmidzi dalam riwayat Tirmidzi fis sholati. Jadi at-tasa'ub minas sholat, at-tasa'ub fis sholati. Kira-kira begitu. Menguap di dalam sholat itu berasal dari syaitan. Faidah tata'aba ahadukum falyakdim mastata'ah. Sebisa mungkin harus ditahan. Kalau harus menguap, maka sunnahnya itu ditutup dengan tangan kiri. Bukan begini, bukan dengan telapak tangan, tapi dengan luarnya telapak tangan. Begini. Jadi menguap itu harus nutup dengan tangan yang kiri, dan itu bukan dengan telapaknya begini, bukan, tapi dengan bagian terluar tangan. Ya. Itu cara-cara jika kita harus menguap di dalam sholat. Jadi menguap itu berasal dari syaitan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat itu sangat penting sehingga syaitan itu terus saja menggoda bahkan di dalam sholat. Loh, katanya syaitan lari ketika apa? Ada zikrullah. Ya, lari ketika ada zikrullah. Tapi dia cepat mendekat, gitu ya. Seperti itu. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu. Dipersilahkan. Ada Bu Hani. Di khusyuk itu memang perlu dilatih, ibu-ibu. Perlu dilatih, dan bahkan kata ulama kalau mau khusyuk itu harus sejak wudhu itu sudah harus hadir. Bahwa saya wudhu ini mau menghadap yang maha segalanya. Mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gitu. Nah, cuma ada keistimewaannya jika kita sholat berjamaah. Kalau kita sholat berjamaah, itu diantara jaminannya adalah pasti diterima. Pasti diterima. Karena begini, Allah memerintah malaikat, coba malaikat lihat sholatnya si imam. Kalau sholatnya si imam itu sudah khusyuk, maka kubilat sa'iru sholatil makmumin. Semua sholatnya makmum itu diterima berkat imam yang khusyuk. Kalau dicek imamnya nggak khusyuk, disuruh dilihat shaf pertama. Shaf pertama ada yang khusyuk, maka seluruh sholat orang semasjid itu diterima oleh Allah. Shaf kedua, shaf pertama nggak ada yang khusyuk, maka disuruh lihat shaf kedua. Shaf kedua nggak ada yang khusyuk, shaf ketiga, shaf keempat, shaf kelima nggak ada yang khusyuk satu masjid. Piye? Gimana kalau satu masjid nggak ada yang khusyuk? Maka tetap diterima berkat mereka melaksanakannya secara berjamaah.
Jadi berkat mereka berkumpul karena Allah itulah, maka sholat itu kemudian diterima oleh Allah. Jadi tolong sebisa mungkin ibu-ibu ketika di rumah itu berjamaah, entah dengan putranya, entah dengan putrinya, entah dengan suaminya. Sebisa mungkin berjamaah. Karena berjamaah itu menjamin keterimanya sholat. Ibarat orang berdagang, berjamaah itu dibeli secara grosir, bukan eceran gitu ya. Dibeli secara grosir, bukan eceran. Karena grosir, maka barang atau komoditas yang ada cacatnya juga masuk gitu. Umpamanya kita punya apa? Punya baju satu lemari, satu tas besar. Kemudian dibeli oleh pembeli, saya beli semuanya itu sekian. Maka semua baju baik yang cacat ataupun yang baik yang ada di dalam lemari itu laku semua. Nah, sholat berjamaah itu kira-kira seperti itu. Kayak saya punya pohon mangga misalkan, kemudian datang pengepul. Pengepul ini bilang, saya mau beli mangganya Ustadz semuanya. Oh iya silahkan, berapa? Sekian. Maka mangga yang busuk, mangga yang baik, mangga yang masih kecut, semuanya masuk. Kayak gitu. Masuk dan dihargai. Nah, sholat berjamaah itu borongan. Ibarat orang jual itu borongan, grosir. Gitu ya. Pasti diterimanya. Bagaimana, oh ini ada pertanyaan dari Bu Hani, bagaimana kalau kita makmum dengan orang masih proses belajar? Jangankan dengan orang yang masih proses belajar, Ibu. Dengan orang fasik pun, fajir dalam bahasa agama, fajir itu fasik. Fasik itu pelaku maksiat, itu masih dianjurkan oleh Nabi. Jadi kata Nabi itu, Sallu walau khalfa fajirin. Salatlah kalian meskipun di belakang orang yang rusak moralnya. Maksudnya apa namanya? Fajir itu ya jahat. Meskipun orang itu jahat. Meskipun orang itu pelaku maksiat. Cuma memang terkait imam itu memang dianjurkan yang paling fasih bacaannya, yang paling mengerti agamanya. Seperti itu. Tapi umpamanya tidak ketemu, ya imam yang fajir sekalipun, yang ahli maksiat sekalipun, yang rusak sekalipun, itu masih lebih baik daripada sholat sendiri. Itu seperti itu ya. Sehingga ada kisah itu ada seorang jenderal, jenderalnya ini zalim. Ada seorang jenderal di masa Abbasiyah ya, namanya itu Hajjaj bin Yusuf. Saya sudah sering cerita. Hajjaj bin Yusuf ini tidak segan-segan membunuh lawan politiknya, sesama Islam, lawan politiknya. Tidak segan-segan membunuh lawan politiknya. Sehingga ulama menggambarkan Hajjaj bin Yusuf itu seorang yang fajir, seorang yang fasik. Tapi tatkala ngimami Hajjaj itu, ya ulama-ulama itu pada makmum gitu ya. Karena berlandaskan hadis Nabi, Sallu walau khalfa fajirin. Salatlah kalian meskipun di belakang orang yang fajir. Ya, kalau kita berdoa di sujud terakhir gitu ya, dan itu kemarin kita bahas, memang sunnah gitu, atau diperbolehkan lah minimal. Diperbolehkan, apakah boleh berlama-lama? Berlama-lama asal tidak melewatkan satu rukun, gitu ya, itu diperbolehkan.
Atau memang orang tersebut bacaannya itu seperti siput. Bacaannya lambat banget gitu. Sehingga dia sering terlambat dari gerakan makmum. Maka itu diperbolehkan. Tapi kalau sampai 2 rukun, maka sebaiknya ditinggalkan. 2 rukun itu seperti ini. Dia masih baca bismillah di rukun berdiri gitu ya. Di rukun berdiri, setelah takbir dia baca bismillah. Imamnya cepat sementara dia memang super lambat. Nah, sampai imam ruku, dia masih Fatihahnya belum selesai. Sampai imam i'tidal, nah, berdiri dari ruku, nah, itu kan sudah mau masuk ke rukun atau dia sudah hampir tertinggal 2 rukun. Maka dia harus meninggalkan surat Fatihahnya. Jangan disempurnakan. Cukup si imam itu yang mewakili kita. Nah, kalau dalam konteks karena berdoa di sujud terakhir, kemudian kita tertinggal tahiyat satu, sampai tertinggal salam, itu sebaiknya memang jangan. Jangan sampai tertinggal tahiyat. Kalau sampai tertinggal 2, itu jika disengaja, maka itu bisa membatalkan sholat. Jadi sebaiknya jangan. Sebaiknya doanya ambil doa yang singkat dan ambil yang penting. Yang penting banget. Yang penting banget sehingga tidak tertinggal tasyahud akhir. Karena tasyahud atau tahiyat akhir itu rukun gitu ya. Dan salam juga rukun. Berarti bisa ninggal 2. Sebaiknya jangan. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang lain sebelum kita tutup pengajian malam hari ini. Dan kita nanti akan masuk ke bab tentang babul masajid. Bab tentang masjid. Wah. Iya, nanti kita kirim surat Fatihah untuk kesembuhan entah paman atau bibi dari Ustadz Mukhlisin. Ya. Baik, Ibu Nur Hajar, Bu Rianti, dan Bu Rika, serta Bu Hani. Jika memang sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup dengan pembacaan doa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama nahsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwal al-afat taqdimna biha jamil hajat wa hina biha min jamil sayyiat. ترفعنا بها على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا حما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة الا قضيتها وسهلتها. امين. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من لا ينفع من قلب لا يخشى من رزق الأسباع من دعاء الأسماء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالعفو وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. نية الشفاء بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين.
Baik, saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran.